suruh menyerang orang Amalek, Tuhan bilang semua harus dikalahkan, semua, tidak ada yang tersisa, biarpun hewan, kambing domba, harus semua kau kalahkan, kau hancurkan. Tapi dia masih menyisai Agag ya, raja Amalek ya. Padahal Tuhan sudah bilang, Saul, aku akan menyerahkan bangsa ini semua sampai ke harta-hartanya ke dalam tanganmu. Tapi Saul masih sayang ya sama hartanya, sama harta orang Amalek. Bahkan rajanya dibiarkan ya. Tapi berarti Tuhan bilang kamu nggak taat ya. Akhirnya Roh Kudus Saul adalah orang yang diurapi juga Roh Kudus itu. Kita bisa bilang dosa itu selalu diampuni ya. Tapi kalau kita mendukakan Roh Kudus, tidak ada ampun ya. Kalau kita mendukakan Roh Kudus, tidak ada ampun. Kita bisa bersalah, tapi kita harus bertobat, Tuhan ampuni. Tapi kalau Roh Kudus didukakan ya, Roh Kudus itu bisa keluar. Jadi semua yang dipenuhi Roh Kudus, jangan kita nggak memelihara ya. Kita maksudnya hidupnya ya seenaknya seperti orang dunia. Kalau Roh Kudus ada di dalam diri kita, kita harus di-maintain ya. Jadi sayangi, itu adalah sesuatu yang paling berharga. Kita bisa, suatu contoh Roh Kudus itu adalah tanda mutlak kita berbahasa roh. Tapi memang Roh Kudus adalah tanda mutlaknya. Kalau kita dipenuhi Roh Kudus adalah berbahasa roh. Tapi berbahasa roh belum tentu orang dipenuhi Roh Kudus ya. Jadi kita, Roh Kudus kalau memenuhi kita, syarat mutlak kita bisa berbahasa roh. Tapi orang yang berbahasa roh, dan bahasa roh tidak bisa diambil dari les tiru-tiruan ya. Berbahasa roh itu kalau kita full Roh Kudus, kita keluar kuasa itu dengan berbahasa roh. Tapi kalau berbahasa roh itu belum tentu juga penuh dengan Roh Kudus. Jadi mungkin ya karena kita kebiasaan atau apa. Karena ada hadirat Tuhan, Roh Kudus itu, hadirat Tuhan kalau tinggal tetap dalam kita ya, Roh Kudus mulai manifestasinya berbahasa roh. Itu pertama. Terus waktu kalau Saul waktu itu ya, Roh Kudusnya diambil oleh Tuhan ya, sehingga dia tidak bisa lagi. Dia bahkan apa? Kalau Roh Kudusnya sudah keluar, yang masuk roh jahat. Waktu itu Samuel dapat perintah ya dari Tuhan bahwa kamu urapi Daud, dari anak dari Isai ya. Dari sekian 8 anak itu kamu cari. Kalau aku bilang ini suatu tanda, kamu urapi. Daud adalah juga orang yang diurapi Tuhan. Pada saat Saul Roh Kudusnya keluar dari Saul, roh jahat itu hinggap pada Saul ya. Tapi memang Tuhan izinkan. Dan siapa yang bisa melegakan Saul waktu roh jahat masuk? Daud. Cuman main kecapi aja ya di sebelah Saul. Saul bisa merasakan roh yang ada, Roh Kudus yang ada di Daud itu masuk, sehingga roh jahat itu keluar ya. Cuma dengan main kecapi. Jadi penyembahan yang sederhana, tapi kalau penuh dengan Roh Kudus ya, bisa mengimpatasikan roh itu, sehingga Saul bisa tentram, damai. Kalau ada Daud ya, pada waktu Daud dipanggil untuk menghibur Saul, untuk supaya roh jahat itu keluar. Jadi kita adalah bukan cuma kita sebagai saksi, kita memberitakan Injil, kita hanya dengan kekuatan tidak bisa, dengan karena keperkasaan kita tidak bisa, dengan fasilitas kita nggak bisa ya. Kita semua perlu Roh Kudus untuk kita menjadi saksi-saksi Tuhan di dunia ini ya. Itu adalah misi Tuhan ya. Misi yang tidak dibarengi dengan kuasa Roh Kudus tidak akan berhasil ya. Tidak akan berhasil. Itu adalah senjata, perlengkapan senjata Allah adalah kuasa Roh Kudus untuk
untuk kita boleh menjalankan misi Tuhan di dunia ini ya. Terus ya kita kenapa ya? Kenapa alasan untuk menunggu janji pencurahan Roh Kudus? Kenapa murid-murid Tuhan itu taat untuk menunggu janji itu? Karena satu hal, tadi saya sudah bilang bahwa tugas misi Tuhan itu penting sekali ya, penting sekali, merupakan rencana Allah bagi umat manusia di muka bumi, dan tugas ini harus berhasil. Makanya Yesus memerintahkan dengan tegas, tidak boleh meninggalkan Yerusalem sampai menunggu janji pencurahan Roh Kudusnya. Penting ya, tugas misi ini penting. Tuhan bilang, jadikan semua bangsa muridku. Jadi Tuhan itu punya misi yang harus berhasil. Makanya itu tahu Tuhan, alat perlengkapannya adalah Roh Kudus satu-satunya. Baru kamu mengabarkan Injil. Jadi jangan pergi dulu. Seperti yang kamu di Yerusalem. Jadi saat kita berada di mana, kita ada di Thailand, kita kabarkan Injil kerajaan itu. Tahu ya saudara, kerajaan itu adalah penghuninya siapa? Orang-orang kudus, orang-orang suci, orang-orang yang melakukan firman-Nya, orang-orang yang mengetahui, yang mau meniru seperti Dia. Karakter Tuhan itu ada dalam kita. Itulah warga kerajaan Allah. Amin saudara-saudara. Kalau kita umat kerajaan Tuhan, warga kerajaan Tuhan, kita harus hidup kudus, kita harus mentaati firman-Nya, kita harus suci, kita harus menerima roh-roh kebenaran itu. Pengenalan akan Tuhan itu terus lebih dalam. Kita cari, kita haus, kita lapar akan Tuhan, kita mau intim sampai kita mengenal secara pribadi, sampai mengenal seluruh karakternya ya. Seperti yang Tuhan bilang, engkau sudah sebab Tuhan pilih engkau dari semula, Tuhan tentukan dari semula, dan engkau akan semakin serupa dengan gambarnya. Dan Tuhan adalah sebagai saudara sulung, anak yang sulung, dan kita adalah saudara-saudaranya. Maka itu Tuhan bilang, kalau Tuhan tuntut kita untuk menjadi serupa dengan Allah, ayo kita itu mau mengabarkan apa misi Tuhan di dunia ini ya, di muka bumi, sampai kita itu bukan lagi, sampai Tuhan bilang kita tuh mitra kerja Tuhan ya, kita mitra kerja Tuhan. Mari kita gereja Tuhan bangkit, gereja yang menjadi saksi yang hidup, gereja yang dipenuhi dengan Roh Kudus, supaya ada suatu pemulihan bagi bangsa ini ya. Ada jiwa-jiwa yang dijangkau oleh seluruh gereja yang ada di negeri ini ya. Kita mau unity, kita nggak bisa kita menjangkau jiwa-jiwa dengan tanpa kesatuan hati. Sedangkan rasul-rasul para muridnya ya, waktu berkumpul di ruang atas untuk menantikan janji Roh Kudus, itu bukan enak-enakan loh, bukan cuma santai-santai, tapi dia berkumpul, bersekutu, bersehati, berdoa ya, minta pencurahan Roh Kudus itu. Kita juga Tuhan menyediakan, bahkan akhir-akhir zaman Tuhan bilang, Yohanes 3:34b ya, Tuhan akan mencurahkan Roh Kudusnya dengan limpahnya seperti hujan akhir yang deras ya. Jadi minta, kalau siapa yang belum dipenuhi Roh Kudus ya, kesuksesan kita bekerja dalam hari-hari kehidupan kita sehari-hari, kalau tanpa Roh Kudus juga seperti Pak Benny Hinn bilang, mendal ya, doa kita itu terbentuk tembok, seperti terbentuk. Kalau kita mengandalkan kekuatan kita, tapi kalau kita dengan Roh Kudus, kita tuh Lukas 12:12, kita belum sampai ngomong, belum sampai memperkatakan doa itu, Tuhan sendiri yang menyampaikan, Tuhan sendiri yang menyampaikan kata-kata yang tak terucapkan ini, Tuhan sendiri ya. Jadi ada suatu enak, kita itu punya Roh Kudus